Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali komentari video dari Didi Juli yang judul ternyata ini yang membuat guru gembul tertarik dengan Kristen. Kita akan lihat langsung videonya, besok akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Guru gembul, lagi-lagi dia ngibul mengenai sejarah kekristenan. Lagian ngapain sih dia ini kok ikut campur terus masalah kekristenan? Begini ya, karena kita meyakini ini bagian dari iman ya, bahwa kita tuh meyakini, percaya kepada kenabian Yesus, ya, Musa, Ibrahim, dan nabi-nabi lainnya. Juga kita percaya pada kitab suci yang namanya Taurat, Zabur, Injil. Yang ajaran nabi-nabi dan kitab suci itu sudah diubah oleh manusia. Itulah namanya Kristen. Ini adalah bagian dari iman Islam. Kepercayaan kepada ajaran nabi yang telah diubah itu guys. Dan kitab suci yang sudah diubah. Jadi ini adalah bagian dari iman Islam. Gak bisa Anda itu protes ya. Karena ini iman Islam, kepercayaan Islam gitu. Mau bilang apa lagi? Itu semuanya ada di Al-Quran. Tentang bagaimana kitab itu kalau Zabur itu diubah, bagaimana ajaran nabi-nabi itu diubah, itu ada di Quran. Itu merupakan bagian dari ajaran Islam dan bagian dari iman Islam guys. Apakah tidak ada bahan untuk membahas agamanya, membahas imannya, sehingga dia begitu tertarik untuk membahas kekristenan? Itu adalah bagian dari ajaran Islam. Agama Islam itu termasuk bahas penyimpangan Taurat, Zabur, Injil, dan penyimpangan ajaran Yesus. Jadi kalau dia Juli nggak tahu tentang Islam, belajar tentang Islam, biar tahu bahwa Islam juga ada itu dalam Al-Quran, guys. Jadi dia kali ini membuat sensasi lagi ya, membahas mengenai kontroversi makam Yesus. Jadi dia menemukan beberapa sumber literatur dan juga Jadi makam Yesus artinya sama dengan makam Nabi Isa gitu guys. Ya kan? Arkeologi, di mana kemungkinan besar kata dia ini adalah makam Yesus beserta dengan keluarganya. Mari kita melihat cuplikan video berikut ini. Lalu bagaimana kalau sebuah makam tiba-tiba muncul menyingkap bahwa tiga hal itu keliru, tiga kredo dalam tradisi kekristenan? Bentar, saya mau potong begini guys ya. Dalam iman Islam maupun iman Kristen itu sama-sama Yesus itu tidak dimakamkan, ya, ngerti ya? Kita ngomong dulu tentang iman Islam dan Kristen. Di Kristen meyakini bahwa Yesus itu mati, memang mati, tapi bangkit lagi, lalu naik ke surga. Bedanya dengan Islam, Islam itu meyakini Yesus tidak mati, belum mati, tapi dia naik ke langit. Ini tidak pernah dalam kepercayaan Islam dan Kristen itu Yesus dimakamkan. Nah, kalau ada temuan seperti ini, makam Yesus, itu logikanya haruslah makam orang yang diserupakan itu. Kalau dalam Islam kan kita meyakini bahwa ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah, itu berarti makam itulah makam orang itu. Nah, kalau misalnya Yesus memang benar menikah, itu memang makam istrinya. Gitu. Kalau Yesus memang benar sejarahnya, kan di sejarah itu ditemukan ada yang menemukan bahwa Yesus itu memang menikah. Nah, dan punya keluarga. Nah, itu memang kalau memang itu makam istrinya, berarti memang makam istrinya dan anak-anaknya, bukan makam dari orang yang serupakan. Bukan makam dari istri orang yang serupakan. Ngerti nggak? Memang makam istri Yesus dan anak Yesus, tapi Yesusnya tidak. Itu adalah makam orang yang serupakan itu, gitu. Nah, jadi begitu logikanya, guys. Yang paling mendasar itu salah, bahwa ternyata Yesus itu adalah manusia biasa-biasa saja, bahwa beliau memiliki makam dan tidak pernah naik ke langit, bahwa beliau itu punya anak dan punya istri, berkeluarga seperti manusia yang lainnya, dan bahwa beliau itu meninggal sebagai Kalau saya kemungkinannya ya, yang pasti salah ya, sesuai dengan iman kita sebagai muslim adalah Yesus itu sebenarnya tidak dikubur, tidak mati dikubur. Itu bagian yang kita tidak percaya. Dari hasil penelitian, dari penemuan dari ilmuwan Israel itu yang disebutkan guru gembul.
Tapi perkara dia menikah atau punya anak itu masih bisa kita percaya. Ya, masih bisa peluang kita percaya. Kenapa? Karena memang Yesus manusia. Bukan manusia biasa juga sih. Beliau adalah nabi Tuhan. Manusia tapi spesial. Bukan Tuhan ya, tetap manusia tapi spesial. Jadi sama spesial kayak Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim guys. Jadi dia tuh masih dimungkinkan untuk menikah dan punya anak. Tapi untuk mati tidak, karena dia memang diangkat ke langit guys. Orang yang biasa-biasa aja, yang tidak memiliki ajaran tertentu yang spesifik, yang bisa merevolusi sebuah bangsa. Bagaimana kalau misalkan sebuah makam muncul dengan gagasan-gagasan yang bertentangan itu? Nah, tetapi untuk memahaminya, mari kita lihat sebuah skenario alternatif dari kehidupan Yesus. Sebenarnya cuplikan video ini sedikit saja dari videonya Ustadz Guru Gembul yang 18 menitan itu ya. Jadi memang sengaja tidak saya tampilkan banyak. Bapak Ibu bisa melihat nanti di link yang saya pin dan silakan kunjungi dan tinggalkan komen di sana. Jadi inilah kualitas Guru Gembul. Saya pikir dia ini seorang akademisi. Ternyata cara menyajikan data akademisi itu menampilkan semua data. Nah, data itu dianalisis, itu akademisi. Apakah data ini meyakinkan? Apakah data ini tidak meyakinkan? Itu dilemparkan lagi ke publik. Jadi akademisi itu terkadang tidak memberikan perspektifnya sendiri gitu. Dia sengaja memberikan data, ya, dia memberikan data, lalu dia lemparkan ke kita. Anda percaya apa tidak gitu? Dengan analisis dia tanpa dia tuh menyimpulkan dengan meyakinkan gitu, ngerti nggak? Karena kalau data dipilih-pilih, nah itu juga apa? Karena ini data sejarah tuh ya kita nggak bisa data sejarah tuh kita tuh betul-betul memilih yang mana yang akurat. Kenapa? Karena memang sejarah itu adalah versi sejarah manusia, bisa benar bisa salah. Makanya lebih baik kalau ngomong sejarah, sajikan data sebanyak mungkin, ya kan? Datanya tentu nggak mungkin sembarangan. Dalam artian tetap meyakinkan, tapi juga tidak mungkin hoax. Data hoax sudah dibuang. Tapi data-data yang sekiranya benar itu wajib tampilkan gitu untuk perimbangan gitu. Nah, tinggal kita akan dilempar lagi ke publik apakah kita tuh meyakini itu apa tidak gitu guys. Itu akademisi itu seperti itu. Berarti akademisi itu adalah memilih data betul-betul 100% valid, nggak gitu. Karena ini data sejarah. Nggak ada yang bisa memastikan data sejarah itu 100% valid. Karena sejarah itu kesehatan manusia. Beda dengan data, misalnya data matematika, kimia, itu valid. Karena memang dites dan memang itu itu adalah ilmu pasti. Kimia, fisika, biologi itu ilmu pasti. Tapi kalau sejarah kan bukan ilmu pasti guys, ada ilmu kesaksian gitu kan. Nah itu perlu dipahami. Seperti ini, hanya menyajikan buku-buku yang kontra saja, tidak ada yang pro, apalagi sejarah yang mendekati peristiwa tersebut. Jadi gini ya, ini semua tergantung topik bahasan. Itu harus dipahami lebih dulu. Kalau mau bagian yang pro, itu tentu ada bagian lain lagi gitu, ngerti nggak? Ini fokus Gembul adalah ingin fokus kepada pertanyaan, benarkah Yesus menikah? Benarkah Yesus mati dikubur, ada makamnya? Itu fokusnya di situ. Ini sebagai akademisi, itu fokus di situ. Nah, untuk bagian lain, misalnya Yesus tidak menikah atau apa, itu di bagian lain gitu. Jadi agar tidak fokus itu tercampur gitu guys. Misal gini, misal kita pengen bedah tentang Soekarno, misalnya, atau siapapun itu, yang mana ada bagian di mana dia ini atau Hitler. Nah, ada pembahasan Hitler itu yang kalau kita bikin satu bagian, ada yang mengatakan Hitler meninggal di Indonesia, ada yang mengatakan Hitler memang dibunuh, mati pas perang, ada yang mengatakan Hitler masih hidup dan segala macam. Itu kan kalau tidak dipecahkan, tidak fokus pada satu topik kan, misalnya pembahasan khusus tentang Hitler hidup di Indonesia atau Hitler itu sebenarnya sudah mati. Itu kan akan menjadi suatu penjelasan kajian yang panjang gitu. Nah, untuk menyikat waktu dan memotong mengefisienkan dan memfokuskan pada satu titik, ya makanya dipecah-pecah. Ini khusus bagian apakah Yesus itu beneran ada makamnya dan apakah dia memang keluarga. Ini fokus di situ. Itu harus dipahami ya. Bukan berarti itu tidak berimbang. Jadi
ini fokusnya di situ. Jadi Anda tuh harus mengerti bahwa kajian akademis itu nggak mesti harus dikumpul plug gitu di satu apa, bisa begitu, bisa jadi. Tapi juga ada kita pecah-pecah guys untuk demi efisiensi gitu. Ini fokusnya dipecah-pecah. Nah nanti untuk bagian yang tadi itu yang pro itu tentu di bagian lain. Nah gitu kan. Nah itu mungkin bagian dari Yuli. Nah ini bagian Guru Gembul sebagai orang yang beriman, yang percaya bahwa Yesus itu manusia biasa kan. Iman Islam kan adalah Yesus manusia biasa. Jadi dia tuh bahas tentang sesuai iman dia gitu. Jadi kalau sesuai dengan iman di Yuli, ya di Yuli bahas gitu. Bahwa Yesus itu memang begitu sesuai dengan imannya gitu kan. Jadi ini kan sesuai juga dengan preferensi kita masing-masing gitu guys. Gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang nggak ada masalah sih itu harusnya kan. Kalau saya lihat semua referensi bukunya itu di atas abad 19. Jadi ada banyak tuh buku-buku yang dia ambil. Jadi gini ya. Jadi gini, kita perlu data terbaru karena penelitian itu kan jalan terus. Ingat, penelitian jalan terus. Jadi bisa kita temukan manuskrip di zaman kuno. Nah itu kan diteliti, ditemukan lagi. Jadi ada terus penemuan-penemuan. Nah, jadi yang penemuan yang paling baru itu yang mengkonklusikan semuanya. Jadi misalnya gini, saya kasih contoh ya. Misalnya tentang penemuan tengkorak dinosaurus di zaman purba. Lalu ditemukan lagi yang berikutnya itu kan diupdate lagi tuh. Setelah ada penemuan baru, penemuan lama itu diupdate. Oh ternyata faktanya begini, bergeser. Kalau faktanya sama, diperkuat. Kalau faktanya berubah juga datanya gitu. Jadi tiap penemuan baru itu akan merubah penemuan lama. Karena ditambahkan terus faktanya. Ada perubahan fakta, ada perubahan data, ada yang sama gitu. Makanya tidak masalah apakah pakai penemuan lama apa baru. Justru penemuan baru itulah yang akan merevisi penemuan lama dan akan menambahkan kekayaan, referensi dan juga data dari yang lama gitu. Karena sesuatu yang baru akan menambahkan kekayaan data lama gitu ya. Jadi semakin lengkap datanya, semakin banyak penemuan akan semakin melengkapi data. Itu harus dipahami. Jadi di Juli nggak ngerti bahwa bukan masalah baru atau lamanya. Gitu loh, ngerti nggak? Justru semakin baru data itu, ya akan semakin menambah kekayaan data lama. Data lama tuh nggak dibuang, tapi cocok kan gitu. Dan diringkas mana yang kira-kira masuk akal dan nyambungnya di mana. Ditarik benang merahnya guys. Jadi begitu metodologinya yang kira dipahami oleh di Juli gitu kan. Nah semuanya itu dari teolog-teolog liberal ataupun orang-orang ateis yang terang-terangan menentang iman Kristen. Gini ya, tidak ada buktinya mereka itu menentang iman Kristen. Mereka itu tentu meneliti berdasarkan penemuan. Ya, ingat, gini ya, kita nggak boleh nuduh orang itu adalah orang-orang yang anti Kristen, nggak bisa. Hanya karena pendapatnya berbeda dengan Kristen, nggak bisa begitu. Yang kita lihat itu adalah isi penelitiannya, gitu guys. Itu perlu dipahami. Masuk akal apa tidak, gitu. Karena gini ya, mereka ini tentu melakukan penelitian itu nggak sembarangan, gitu, ya, nggak sembarangan. Jadi jangan hanya karena mereka tuh berbeda dengan Kristen lalu dituduh ini itu. Jadi kalau Anda mau menilainya, lihat isinya, jangan lihat orangnya, gitu guys, ngerti nggak? Dan ada begitu banyak gitu kan. Jadi gini, jadi kita tuh nggak boleh melihat sesuatu tuh dari kalau dia bertentangan berarti begini, enggak. Kita harus lihat. Misal gini, ada penelitian tentang Islam misalnya yang kita nilai keliru. Nah, kita tidak langsung semata mengatakan orang ini begini-begitu. Kita akan teliti isi kajiannya. Lalu kita bahas, itu yang penting. Dari situ bisa ketika sudah ketahuan memang isinya itu memang tidak masuk akal, baru kita breakdown. Isinya nggak masuk akal ini. Ini isinya, fokusnya pada isinya, bukan pada orangnya, gitu guys. Mereka ini sebenarnya Kristen hanya namanya saja, tapi mereka berusaha dari dalam untuk menghancurkan, merobohkan iman Kristen. Nah ini tuduhan serius ini, ya. Jadi mereka ini biasa suka nuduh orang, gosip, inilah itulah. Harusnya kan dikaji isinya.
Dia harus di jurinya harus bisa membuktikan bahwa isi dari kajian itu salah. Begitu logikanya, guys. Bukan mentang-mentang berbeda dengan Kristen lalu dituduh orangnya begitu-begitu. Kristen yang beginilah begitulah. Ada mereka ya, begitunya dia, itu penilaiannya itu betul-betul subjektif, nggak objektif. Asal ada siapa saja, mau Islam kek, mau Kristen kek, kalau tidak sesuai dengan imannya, langsung dia katakan ini adalah orang-orang yang nggak benar gitu. Nggak bisa begitu, guys. Yang dinilai itu adalah isinya gitu. Ya, coba bayangkan ya. Contoh, misalnya apa ya? Ya kayak perampok lah. Perampok itu kalau dia ngomong benar, ya kita nggak lihat perampoknya. Dia bilang jangan merampok, benar. Meskipun dia perampok. Jadi makanya itu tuh kata-katanya, kajiannya bukan orangnya, guys. Itu logikanya. Namun itu tidak mempan. Upaya guru Gembul pun untuk membuat orang Kristen terbuka. Jadi kita tuh harus bisa berpikiran terbuka. Ingat, untuk mendapatkan pengetahuan baru kita harus berpikiran terbuka. Nah, jadi dengan pikiran terbuka itu kita akan menambah wawasan. Kita tidak dipaksa untuk meyakini penemuan baru itu, tapi kita mau berpikiran terbuka, melihat kajian itu dan membandingkan dengan iman kita dan menilai secara objektif dan fair. Bukan awal langsung ditolak, bukan begitu metodenya, guys, gitu. Kalau begitu Anda tidak akan menemukan kebenaran gitu. Contoh, misalnya saya menemukan bahwa misalnya orang tua saya dulu macam-macam. Nah, saya nggak mungkin langsung menolak. Saya akan pelajari dulu. Oh, ada kajian dunia, saya lihat, saya pelajari. Saya lihat masuk akal apa tidak, saya teliti sendiri gitu. Ya kan? Lalu saya simpulkan, itu baru benar. Karena bisa jadi mereka benar gitu. Ya kan? Apapun itu ya, tetaplah kita harus berpikir terbuka dan mau membandingkan dengan objektif. Jangan langsung antipati di awal. Jadi kalau begitu, Anda tidak akan pernah bisa maju. Anda akan terkungkung pada satu kotak, suatu tempurung yang Anda tuh tidak akan bisa keluar dari dirinya. Kenapa? Karena tuh sudah antipati terhadap penemuan baru gitu. Jadi Islam tuh ketika ada penemuan baru, misalnya ada ditemukan gunung warna-warni di Cina, bukit warna-warni. Nah, jadi dia tuh nggak langsung antipati dan segala macamnya itu. Misalnya, contoh ada cloning, manusia bisa menciptakan hewan baru dengan cloning. Itu Islam itu mengkaji lagi, nggak nolak gitu, guys. Mengkaji, ternyata ditemukan fakta bahwa ini kan cuma cloning. Karena Tuhan itu menciptakan sesuatu dari tiada. Cloning kan menciptakan tuh dari ada. Itu dia mengambil dari DNA hewan dan menciptakan hewan baru. Tuhan nggak begitu. Tuhan itu betul-betul dari tiada. Nah, jadi nggak ditolak dulu gitu. Jadi ada klaim mengatakan bahwa manusia bisa menciptakan hewan. Itu nggak ditolak. Dan langsung kita mengatakan bahwa itu adalah dari ilmuwan abal-abal, ilmuwan ateis. Enggak. Tapi diteliti dulu. Dibaca dengan pikiran terbuka dan akhirnya ditemukan bahwa tetap beda sama Tuhan gitu, guys. Jadi itu kita mendapatkan pemahaman yang lebih dan kita bisa mengkonternya gitu harusnya. Bukan ujuk-ujuk di awal langsung mengatakan bahwa ini adalah orang-orang Kristen yang tidak benar. Nah, itu nggak begitu, guys. Anda tidak bisa membantah orang ini kalau gitu cara Anda. Jadi gini misalnya ya. Ada orang menyuruhkan kepada kita bahwa ini produk kami lebih baik pada produk Anda. Anda langsung mengatakan bahwa orang itu penipu, bohong. Dia bukan penjual yang asli itu. Dengan begitu Anda tidak akan tahu kebenarannya. Karena Anda tidak meneliti apa yang dijualnya gitu. Tapi orang berpikir terbuka akan mengkaji apa yang dijualnya. Dia kesampingkan orangnya siapa ke orangnya, yang penting dijualnya, ditelitinya, dibandingkan produk dia. Ternyata produk itu masih baik kok gitu. Produk jatuh ternyata bahannya dari bahan yang sudah kadaluarsa misalnya, makanya murah dan segala macamnya. Jadi ketika Anda bisa membantahnya. Jangan bantah produknya, bukan orangnya. Orang akan lebih melihat itu masuk akal. Kenapa? Karena yang membeli itu kan produknya, bukan orangnya. Sama kayak Kristen, orang tuh yang ambil tuh ajarannya, bukan orangnya. Ya kan? Orang kan berkristen, beragama tuh melihat ajarannya, bukan orangnya gitu, guys. Itu loh dia berpikirnya.
juga tidak mempan. Karena bukan hanya guru gembul yang menyampaikan ini di media sosial. Sebelum itu sudah banyak sekali. Oke, mari kita bahas ya mengenai apa yang disampaikan oleh guru gembul tadi itu. Jadi dia mengambil beberapa buku, kemudian agaknya dia condong terhadap teori-teori ini ya, meskipun dia katanya cuma menyajikan aja, ini buku-bukunya, ini sumbernya, gitu ya. Nah, dia tadi mengatakan bahwa Jadi menyajikan data itulah untuk membuat kita berpikir terbuka, mau menganalisa apakah ini benar apa tidak. Harus secara objektif ya, bukan dengan berdasarkan iman kita langsung kita tolak, enggak. Kita harus berpikir terbuka gitu. Iman itu tidak akan lepas kalau kita pakai logika. Ingat ya, iman itu adalah sesuatu yang bukan tetap. Iman itu bisa berubah. Yang tetap itu adalah logika. Ingat ya, logika harus di atas iman. Jangan iman di atas logika. Karena kalau iman di atas logika, artinya Anda beriman secara buta. Tapi kalau logika di atas iman, Anda akan beriman secara logik. Itu harus pahami. Jadi logika harus di atas iman. Orang beriman karena logikanya. Jangan orang beriman dengan mengesampingkan logika. Itu bukan cara beriman yang benar. Itu namanya iman buta. Makanya kita melihat sesuatu itu harus berpikir terbuka, mau menggunakan logika dengan sehat, dan mau berpikir kritis. Jangan langsung sama-sama tolak. Nah, iman Anda akan tergantung logika Anda. Kalau menurut Anda logis, Anda akan berpindah iman. Itu konsekuensi, dan itu bagus. Anda berarti berimannya secara benar dengan pakai logika. Iman itu dapat Anda jawabkan. Karena Anda logika Anda ada pakai gitu. Jadi tidak buta guys gitu, ya kan? bahwa ada beberapa teori mengenai kematian Yesus ini ya. Ada yang katanya teori pingsan. Jadi Yesus itu sebenarnya nggak mati disalib, cuma pingsan katanya. Kemudian teori mayat Yesus dicuri. Kemudian ada teori ini itulah. Saya percaya kepada kata Yesus di Alkitab. Yesus mengatakan bahwa seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, ya, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya Yesus ketika disalib itu dia berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu karena itu sesuai dengan kata-katanya. Jadi kita meyakini bahwa Yesus adalah orang yang jujur, utusan Tuhan, Nabi Tuhan, nggak mungkin dia bohong. Jadi ketika dia mengatakan bahwa mukjizatnya, tandanya sama seperti Yunus. Jadi Yunus itu adalah 3 hari 3 malam dalam perut ikan, Yesus 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu bunyi ayat Alkitabnya. Nah, artinya Yesus itu tidak berada di kayu salib ketika kejadian penyaliban yang berlangsung selama hampir 3 hari 3 malam. Tapi dia berada di dalam perut bumi. Nah, jadi kalau kita pakai logika, tinggal kita asumsikan saja gitu. Apakah di dalam perut bumi itu Yesus pingsan? Atau Yesus itu mati suri atau gimana? Yang penting posisi Yesus sudah jelas. Dengan klaimnya kan katanya bahwa dia ada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Jadi yang berarti di kisah itu bukan dia. Karena dia ada di dalam perut bumi, bukan di kayu salib, guys. Itu yang kalau saya percaya. Saya percaya betul kepada kata Yesus ya. Hingga sebenarnya Yesus nggak mati, tapi sebenarnya Yesus itu hidup secara normal seperti manusia pada umumnya. Hanya cerita ini dibuat-buat oleh muridnya untuk menciarkan ajaran hoax, kata dia, berdasarkan literatur tadi. Sebenarnya untuk menjawab ini gampang ya, tanpa menggunakan literatur. Nanti saya akan menggunakan beberapa buku untuk menjawab dia. Nah, kalau Yesus pingsan, itu rasanya tidak mungkin ya. Yesus sudah disiksa sebelum dia disalib. Itu 1 hari sebelumnya ya. Dia dicambuk, dia dipakai pakaian ini ya. Ya, itu bertentangan dengan kata Yesus. Yesus bilang, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari malam, begitu juga anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari malam. Artinya dia sama sekali tidak mengalami penyiksaan di kayu salib. Atau sebelumnya enggak, karena 3 hari malam dia berada di dalam perut bumi, guys. Mahkota duri, dia tidak dikasih makan dan lain sebagainya. Begitu mengerikan apa yang diterima oleh Yesus. Jadi gini,
Dijuli percaya kepada pandangan mata orang itu. Ingat, Al-Quran mengatakan bahwa itu diserupakan. Kalau namanya serupakan tentu mirip. Jadi kalau bayangkan ya, kalau Anda pernah lihat filmnya Mission Impossible, bagaimana itu Ethan itu ya, Ethan itu Nathan ya, Nathan atau Ethan itu, Ethan ya, Ethan Hunt. Itu betul-betul menyerupakan dirinya dengan bosnya. Orang tertipu. Nah, diri pada bos itu gitu. Karena mata bisa menipu, ingat ya. Mata bisa menipu. Contoh, ada kayu di dalam air, itu kayu sebenarnya lurus, tapi mata kita lihat bengkok. Makanya jangan hanya memakai indera mata. Ya, harus juga memakai indera telinga dan indera penglihatan dalam hal melihat yang lain. Kan di Alkitab ada tuh, Yesus ngomong bahwa aku akan tinggal 3 hari 3 malam dalam ikan, dalam perut bumi. Itu harus dilihat dan diingat kata-kata Yesus itu. Itu bukan hanya melihat bahwa ada yang mirip Yesus itu disalib, disiksa, nggak gitu. Kunci adalah kata-kata Yesus, itu dipegang. Ini Anda percaya pada kata Yesus atau percaya mata Anda melihat orang yang mirip Yesus disalib. Mana yang percaya? Oh, saya percaya kata-kata Yesus. Jadi ketika Yesus ngomong bahwa dia akan tinggal dalam perut bumi 3 malam, itu saya percaya dibandingkan saya melihat Yesus itu disalib. Kenapa? Karena ada penjelasan di Al-Quran bahwa itu diserupakan dan itu masuk akal. Suatu diserupakan tidak akan dapat dibedakan, gitu. Makanya menjadi nyambung. Kalau kita cocokkan akan nyambung bahwa logikanya benar Yesus ada di dalam perut bumi 3 malam. Dan benar yang salib itu bukan Yesus. Karena Al-Quran menginformasikan itu diserupakan. Jadi semua itu cocok, data itu cocok gitu. Jadi Yesus itu jujur, ya kita tuh jadi meyakini Yesus jujur. Karena kalau Anda meyakini Yesus salib, berarti Yesus bohong. Ketika Yesus katakan bahwa anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 malam, berarti dia bohong. Itu nggak mungkin terjadi. Yesus nggak mungkin bohong. Makanya untuk membuat Yesus pasti tidak bohong, makanya yang salib haruslah bukan Yesus. Karena posisi Yesus waktu itu ada di dalam perut bumi. Itu logikanya, guys. Yesus ini ya, hingga Alkitab katakan bahkan wajahnya pun itu tidak dapat dikenali karena hancur. Kemudian dia disalibkan. Setelah disalibkan, nah apalagi wajahnya dia sampai hancur, nggak dapat dikenali. Jadi diserupakan saja itu sudah susah dibedakan, apalagi sampai hancur wajahnya. Makanya kita terus berpegang pada kata-kata Yesus. Ya, jangan berpegang pada apa Anda lihat atau kesaksian dari Matius Lukas. Karena ingat, mata bisa menipu. Tapi nggak mungkin Yesus bohong. Anda lebih percaya Yesus bohong atau mata Anda melihat itu? Kalau saya lebih percaya Yesus nggak mungkin bohong. Yesus pasti jujur. Mata saya yang tertipu, guys. Itu harus lebih percaya. Jadi Anda harus lebih percaya Yesus dibandingkan dengan mata Anda sendiri gitu kan. Kan dia ditusuk dengan tombak lambungnya sehingga keluar air dan darah. Nah, ini adalah bukti bahwa Yesus benar-benar mati. Jadi yang betul-betul menyadarkan bukti itu pada kesaksian Lukas Matius. Padahal Yesus sudah ngomong gitu loh. Artinya bukti dia itu bertentangan dengan bukti yang Yesus ucapkan. Berarti dia tidak percaya Yesus bukan gitu, ya kan? Kalau saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus itu tidak salib, dia berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam, guys. Ketika waktu kejadian penyaliban. Nah, kalau mayat dicuri juga, untuk apa mayatnya dicuri ya? Karena Yesus juga sudah mati. Alkitab mengatakan gini ya. Dia nggak ngerti tentang pentingnya mayat. Ya, nggak ngerti dia. Contoh, Yesus kan tokoh besar. Jadi kalau orang biasa sih, siapa sih Anda? Tapi ini Yesus loh, tokoh besar. Penciptaan umat gitu kan. Nabi, bahkan Tuhan lagi. Ini gini. Anda tahu nggak? Ya, orang itu ingin memakamkan dengan layak orang-orang yang cintainya. Jadi kalau bisa mayat itu diambil lagi dan dimakamkan dengan layak. Bahkan Anda tahu ya, ada pencarian mayat di lautan itu untuk dimakamkan secara proper. Itu yang terjadi di Juli. Ini dianggap bahwa itu kan cuma mayat. Oh, jangan salah. Ini mayat siapa dulu gitu? Ini mayat Nabi loh, orang penting, bahkan Tuhan loh, yang ada yang percaya gitu kan. Jadi Juli nggak ngerti betapa mayat itu begitu penting gitu. Ya, untuk dimakamkan secara layak, agar orang itu menghargai
Jadi kalau tidak menghargai namanya. Banyak kejadian di mana ada contoh lagi ya. Waktu itu zaman kerajaan Wu. Di mana waktu itu kisahnya adalah Raja Sun Jian, Raja Wu itu ditipu oleh Liu Biao. Liu Biao itu kan diperintahkan sama Yuan Shao untuk membunuh Sun Jian yang waktu itu balik ke negaranya lewati daerah wilayah Liu Biao. Liu Biao itu mengatakan bahwa aku tidak mau menatati perintah Yuan Shao. Disobek-sobeknya kata Yuan Shao, perintah Yuan Shao di depan Sun Jian. Lalu Sun Jian percaya, padahal Liu Biao berbohong. Di tengah jalan, Liu Biao, kapal-kapal Sun Jian itu dia halangi dengan batu-batu besar. Jadi dia tuh meletakkan batu-batu besar di dasar sungai supaya kapal-kapal itu terhambat dan batu-batu runcing itu mengenai dek kapal itu sehingga kapalnya tenggelam bocor gitu guys. Ibaratnya kapal itu tertahan gitu, nabrak gitu. Sehingga kapalnya terhenti. Di saat itu mereka jadi ngampanan di atas. Nah, itu Sun Jian meninggal di tempat dan anak-anak selamat. Nah, anak itu selamat itu dia nggak mau pulang ke negaranya karena malu sama ibunya, takut sama ibunya. Bagaimana sebagai seorang anak seorang raja yang akan jadi raja itu bisa membiarkan mayat ayahnya itu di situ gitu, di tangan musuh. Nah, itu si anak tertua itu Sun Ce itu berencana untuk menyerang, untuk mengambil mayat itu. Saking pentingnya, padahal mereka dalam keadaan kalah, mereka jumlah sedikit dan mereka mau melakukan itu ya, meskipun kurang logis dengan jumlah mereka sedikit, mereka tuh kayaknya nggak mungkin menang melawan pasukan Liu Biao yang memang pertama di wilayah Liu Biao, yang kedua mereka memang kalah jumlah. Tapi demi pentingnya mayat itu, demi bertanggung jawab kepada ibunya dan kepada rakyatnya, bahwa dia sebagai anak penerus raja harus bisa membawa mayat ayahnya balik, rajanya balik, dia mau bertempur. Tapi oleh yang lain dicegah, ini yang masuk akal. Akhirnya adik yang kecil, ingat adiknya atau anak paling kecil, anak keduanya itu namanya Sun Quan, masih umurnya masih mungkin SD guys, SD atau bahkan mungkin TK mungkin, bahkan TK atau SD kelas 1 kelas 2 lah. Itu menawarkan diri untuk menjemput mayat ayahnya dengan dia tuh diplomasi. Berani dia guys, anak kecil mereka demi menjemput mayat ayahnya, begitu pentingnya mayat ayahnya itu, dia mau rela dengan risiko dia mati terbunuh. Karena itulah musuh ayahnya Liu Biao itu, gitu. Nah, cuma dengan kepintarannya diplomasi dia bisa meyakinkan bahwa rugi kalau dia bunuh Sun Quan itu. Kan nanti abangnya dan rakyatnya akan balas dendam dan akan jadi perang besar, ya kan? Nah, makanya itu dihindari. Karena balas dendam itu pasti akan menghasilkan kerugian kedua pihak. Nah, makanya dan Liu Biao pun itu kan terpaksa juga mematuhi Yuan Shao, gitu. Kalau tidak dia akan serang Yuan Shao. Nah, makanya Sun Quan tuh janji akan memaafkan Liu Biao asal ayahnya tuh mayatnya dikasih. Dia tidak akan menyerang Liu Biao gitu. Dan Liu Biao pun dia percaya dan akhirnya mayat itu dikasih kepada Sun Quan dan mereka pulang. Itu pentingnya mayat guys. Itu dia pahami Yuli gitu kan. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa di Yuli itu bahkan mengerti arti pentingnya esensi mayat dalam hal kehormatan, harga diri, kebanggaan dia nggak ngerti guys, ya kan. Jadi dianggap mayat Yesus itu nggak ada apa-apanya. Padahal itu Yesus itu anak tokoh besar gitu kan, bahkan Tuhan lagi. Masa sih mayatnya nggak berharga gitu kan? Bahwa Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga, menampakkan diri ke banyak orang, dan kemudian naik ke surga. Ya, gini. Di waktu Yesus datang itu ya, menampakkan diri, itu terbaca dari kitab ya. Itu Yesus membuat kita berpikir. Dia mendatangi muridnya di loteng, dia berkata bahwa, adakah sesuatu yang bisa kumakan? Iyalah tanganku, tubuhku, rabalah. Jadi dia tuh menunjukkan bahwa dia tuh tidak pernah mati. Karena dia tuh manusia yang masih hidup. Manusia itu kan bisa makan, tubuhnya masih utuh. Dia nggak bilang bahwa lihatlah tanganku yang berlubang ini. Tidak. Dia maksudnya itu dia lihat tanganku bahwa tangannya tidak pernah ditusuk paku gitu guys. Ngerti nggak? Contoh, misalnya gini. Saya habisan dianiaya.
disalib lah gitu. Disalib gitu kan. Nah, lalu untuk menunjukkan saya memang bangkit, habis salib saya mati, saya bangkit lagi. Tentu logikanya saya harus memberikan bukti saya salib. Atau ada bekas pakunya. Harusnya kan saya ngomong gini pada murid saya. Lihatlah kemari, ya. Lihatlah tanganku yang berlubang ini, bekas disalib, dipaku. Kan tidak ada yang Yesus ngomong gitu. Itu bilang, lihatlah, rabalah tangan dan tubuhku. Artinya dia mengatakan bahwa dia tidak pernah salib. Karena tangan tubuhnya utuh, gitu guys. Tanpa ada bekas-bekas penyiksaan atau penyaliban, guys. Yang kedua, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Itu menunjukkan bahwa dia itu tidak pernah mati. Karena orang-orang bangkit itu ya, biasanya berupa roh, misalnya. Orang bangkit itu ya. Jadi jadi kalau dia menanyakan makanan, itu menunjukkan bahwa dia itu tidak pernah mati. Seperti masih semula gitu, masih tanpa kekurangan apapun, guys. Gitu, itu logikanya kan. Ini dia tuh pengen menunjukkan, ini setelah dia katakan bahwa seperti manusia tinggal 3 hari malam dalam perut bumi, itu maksudnya adalah setelah kejadian itu, dia siuman atau bagaimana, setelah keluar dari perut bumi 3 hari malam, waktu kejadian penyaliban itu, dia meminta makanan. Mungkin dia lapar setelah 3 hari malam dalam perut bumi gitu kan. Itu juga dia tidak mati sama sekali, guys. Kembali ke mayat Yesus dicuri. Sangat tidak mungkin rasanya untuk mencuri mayat Yesus. Karena makamnya dijaga oleh tentara Romawi itu bergantian. Ada shift-nya. Jadi tidak mungkin. Kembali. Guys, ada di Alkitab itu salah seorang muridnya itu menemui dia. Atau Maria Magdalena itu menemui dia di makamnya, di kubur batunya itu. Tapi menemukan Yesus sudah nggak ada. Nah itu ketika ayat itu ditulis di Bible itu diceritakan itu kemana penjaganya. Ini kalau Maria Magdalena saja bisa masuk untuk ngecek mayat itu, ya kan? Berarti penjagaan itu mana? Itu loh. Jadi kalau Maria Magdalena bisa, apa yang lain gitu. Jadi dia harus lihat juga kitabnya gitu, guys. Ya, jangan mentang-mentang itu dijaga oleh ini lalu nggak, berarti kemungkinan nggak juga gitu. Ada banyak peluang di situ gitu kan. Bisa menyamar, bisa apa gitu ya kan. Jadi jangan apatis, guys. Gitu. Jangan berpikir sempit gitu kan. Buktinya Maria Magdalena bisa melihat ke dalam dan menemukan bahwa kuburan itu sudah kosong. Lalu masa penjaga situ tidak mengecek bahwa kuburan itu kosong gitu kan? Nah itu logikanya, guys. Artinya penjaga itu kemana gitu kan? Kepada apa yang disampaikan lagi mengenai penemuan makam ini adalah bukti bahwa Yesus tidak mati, katanya, tidak disalib. Yesus tidak disalib itu bukan baru sekarang ini disampaikan oleh orang macam Guru Gembul ini ya. Di abad kedua Masehi ada doktrin yang bernama Doketisme yang diajarkan oleh Bidat Basilides. Jadi Bidat Basilides ini mengajarkan bahwa jadi kalau sesuatu yang berbeda dengan dogma harus dikatakan bidat. Jadi mereka ini tidak mau pikiran terbuka. Harus akan teliti itu masuk apa tidak. Jangan mentang-mentang berbeda lalu dikatakan bidat. Ini metode mereka itu betul-betul dogma di atas segalanya. Kalau beda dengan dogma langsung bidat. Kayak tadi juga berbeda dengan dogma langsung dikatakan bahwa ini adalah orang ateis. Nah, jadi gimana mereka bisa cerdas kalau itu caranya? Harusnya kan berpikir terbuka. Jangan apatis. Teliti isinya. Jangan jas orangnya gitu. Gitu, ngerti nggak? Yang berbeda ini apakah salah apa benar? Dikaji isinya. Jangan langsung di awal-awal langsung ditolak. Jadi nggak begitu, guys. Metodologi yang benar tuh nggak gitu. Kita harus menerima semua masukan, menerima semua kajian yang kita teliti lagi. Kita komparasi. Itu baru benar. Berpikir terbuka. Objektif. Bukan kayak gini, subjektif gitu. Di awal sudah menolak. Tidak begitu, guys. Logika berpikirnya. Wah, yang disalib itu bukan Yesus, melainkan Simon dari Kirene. Kita bisa melacak di tulisan bapak-bapak gereja ya. Tapi saya hanya menggunakan satu buku saja untuk melihat ajaran Bidat Basilides ini. Nah, ini ada buku The Gnostic Scripture. Nah,
Di buku ini di halaman 611 di sini dikatakan bahwa bidat Basilides ini bisa dilacak di dalam tulisan Irenaeus dari Lyon. Ini di abad kedua ya. Di sini bidat ini mengajarkan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, melainkan Simon dari Kirene. Itu ya. Kemudian baru muncul selanjutnya di abad-abad selanjutnya, di abad ke-7 dan seterusnya ya, di abad 16 apa itu mengenai Injil Barnabas. Jadi itulah penemuan-penemuan yang harusnya jadikan bahan referensi, dikaji, bukan ditolak mentang-mentang beda sama dogma. Kalau ada cara begitu, Anda tidak akan pernah sampai pada kebenaran. Ingat, para mualaf itu berdasarkan dari pertanyaan kritis, tidak menerima dogma itu saja. Mereka kritis terhadap dogmanya, mereka berpikir terbuka, maka mereka cerdas. Anda ini yang tidak berpikir terbuka tidak akan pernah cerdas. Ingat, ilmuwan itu adalah orang yang berpikir terbuka, kritis, nggak serta-merta menerima. Contoh, ada dulu teori evolusi Darwin, di mana Nemo yang manusia dari monyet. Itu orang tidak pernah menerima itu saja. Mereka teliti lagi. Itu teman baru mereka kooperasi. Mereka tuh orang-orang yang kritis. Bukannya mereka tuh menolak, mereka bahkan melakukan penelitian lagi gitu guys. Gitu. Jadi orang-orang kritis itu akan selalu mengadakan penelitian, akan selalu berpikir terbuka dan menerima penemuan baru dan mengkaji dan membandingkannya. Tidak menolak langsung di depan. Itu yang membuat Anda tuh beriman buta tuh begitu guys. Ya. Anda harus menerima kritik, menerima data baru dan Anda kaji lagi. Jangan langsung berpikir tertutup guys. Karena orang tertutup tidak akan pernah maju, tidak akan pernah mendapatkan kebenaran gitu. Dan lain sebagainya. Kami nggak gentar sedikit pun dengan hal-hal yang demikian. Karena memang pada faktanya Yesus mati disalib. Itu bukan fakta, itu dogma. Ya. Sejarah nggak ada satupun bisa dijadikan fakta, nggak bisa. Itu semua itu adalah kesaksian manusia yang perlu diliti dan dikomparasi, dibandingkan, dikaji. Bukan hanya cocok selera satu dengan dogma diambil, nggak cocok selera dikatakan bidat. Nah begitu metodologinya guys. Tanpa membuka Alkitab, Yesus mati disalib. Apa buktinya? Mari kita melihat tulisan-tulisan dari orang-orang non-Kristen yang mengatakan bahwa Yesus mati disalib. Nah, di dalam buku Apologetika, ya, tulisan. Jadi dia juga sama, mengambil yang sesuai dengan selera dogmanya. Nah, buku ini walaupun dari non-muslim, tapi kalau sesuai dengan dogmanya, dia akan pakai. Gitu guys. Makanya, itu namanya berpikiran subjektif, nggak objektif gitu. Ngerti nggak? Jadi, beda sama guru gembul dengan kita mengajak untuk berpikiran objektif. Setiap ada penemuan baru, kita akan pakai dan kita analisis. Dan bukan itu lah mentah-mentah guys. Dan mengatakan itu di depan sebagai bidat. Enggak. Dan Josh McDowell jilid 3 ini dikutiplah pendapat dari orang-orang yang mengatakan Yesus mati disalib. Ini bukan orang Kristen. Di halaman 58 di sini dikatakan bahwa dalam Testimonium Flavianum karya Josephus di dalam bukunya Antiquities, di sini Josephus mengatakan demikian. Pada waktu ini ada seorang bijaksana yang bernama Yesus dan perilakunya baik dan ia terkenal orang yang berbudi luhur. Dan banyak orang dari antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain menjadi muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan orang yang telah menjadi muridnya tidak meninggalkan kemuridannya. Mereka melaporkan bahwa ia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalipannya. Dan bahwa ia hidup. Jadi ia mungkin adalah Mesias yang dari halnya nabi-nabi telah menceritakan hal-hal. Jadi dia itu adalah Mesias. Jadi sama kita beda-bedainnya. Jadi gini ya, kita baca dulu ya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Jadi ini adalah berita ya, bahwa Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Jadi ini adalah aksi Pilatus yang kita nggak tahu bahwa itu yang dihukum itu benar dia apa tidak gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi ini dia tidak apa namanya?
dia tidak melihat langsung gitu, ya. Enggak, dia hanya dengar berita ini, karena Pilatus menghukum dia untuk dihukum mati. Karena faktanya bukan Pilatus kan. Jadi yang membunuh dia yang melakukan itu kan adalah tentaranya gitu. Jadi dia tuh tahunya bahwa Pilatus yang menghukum dan untuk dihukum mati gitu. Bukan berarti dia menyaksikan langsung gitu guys, ngerti nggak? Untuk bikinnya. Nah, juga mereka melaporkan bahwa murid-muridnya ini melaporkan bahwa ia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya. Jadi setelah kejadian penyaliban itu 3 hari, nah itu persis dengan ketika Yesus 3 malam dia dalam perut bumi. Berarti dia tidak disalib guys. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, kata Yesus, dia ada dalam perut bumi 3 malam. Artinya ini kalau kita percaya pada Yesus tadi, artinya dia tuh melaporkan setelah dia dalam perut bumi. Artinya dia tidak disalib. Itu benar berarti kan? Kata Yesus sudah pasti benar gitu. Dan bahwa dia hidup. Memang dia hidup. Karena nggak pernah mati guys gitu. Dia hidup di mana? Tinggal artinya hidup. Tinggal dalam perut bumi artinya dia hidup dalam perut bumi. Sama kayak Yusuf itu atau Jonah itu tinggal di dalam perut ikan berarti hidup. Tinggal artinya hidup guys. Yesus tinggal di perut bumi artinya hidup. Dan dia tetap hidup dan menampakkan diri pada muridnya. Setelah 3 hari kejadian penyaliban. Yang dia tuh sebenarnya berada di dalam perut bumi itu guys. Tinggal dalam perut bumi. Hal ajaib. Yosefus ini bukan orang Kristen, melainkan sejarawan Yahudi yang hidup sangat dekat dengan... Jadi kalau kita lihat ya, seseorang yang serupakan tentu mirip. Coba, Tuhan membuat seorang yang diserupakan yang dijuli. Artinya dijuli ada 2. Lalu ketika orang yang serupakan itu ditangkap, orang banyak lihat, orang kan kira itu dijuli. Itulah saya katakan bahwa ya, lihat dulu jangan itu dijuli lalu percaya, enggak, itu adalah orang serupakan. Maka cek dijuli aslinya kemana. Jadi harus cek semuanya guys, jangan langsung percaya itu dijuli, enggak, itu orang serupakan. Artinya memang orang mirip dijuli, tapi itu bukan dijuli. Begitu loh kan guys gitu. Jadi yang tentang ada itu dijuli berarti dia, enggak, kan ada informasi bahwa itu diserupakan, artinya cek lagi. Itu lagi, ternyata memang benar. Yesus mengatakan bahwa dia tuh ada di dalam perut bumi. Berarti cocok. Kata Yesus cocok dengan informasi Quran bahwa itu orang serupakan. Artinya, saya itu adalah orang mirip Yesus. Dan orang yang direplika itu ada di dalam perut bumi, guys. Sehingga orang terkecoh gitu kan. Mata kita tertipu, guys. Dengan masa Yesus. Yang kedua adalah Cornelius Tacitus. Nah, Cornelius Tacitus ini juga bukan orang Kristen, melainkan seorang senator Romawi. Dia juga hidup sangat dekat dengan masa Yesus di abad pertama Masehi. Dalam bukunya, di Annals, dia mengatakan demikian. Oleh karena itu, untuk membasmi desas-desus tersebut, Nero menyalahkan sebagai pelaku kebakaran itu segolongan orang yang dibenci karena perbuatan jahat mereka, yang disebut Kristen oleh orang banyak. Nero menghukum mereka dengan kekejaman yang luar biasa. Kristus, pendiri golongan Kristen, telah mengalami hukuman mati pada masa pemerintahan Tiberius. Yesus bukan pendiri golongan Kristen. Yesus itu penganutnya disebut sebagai kaum Nasrani. Ingat, Kristen itu baru ada di Antioquia. Sekian ratus tahun setelah Yesus pergi. Artinya Yesus tidak tahu tentang Kristen. Ya, nggak tahu dia. Contoh, misalnya gini. Ada orang namanya SBY. SBY adalah pendiri Demokrat. Yang SBY tahu adalah Partai Demokrat. Yang tahu dia gitu. Lalu kader Demokrat dia tahu. Jadi pendukungnya disebut sebagai kader Demokrat. Itu yang ditahu oleh SBY semasa hidup. Nah, ketika SBY meninggal, 3 tahun kemudian tiba-tiba Demokrat berubah menjadi partai kuning misalnya, atau partai biru. Nah, itu berarti Demokrat SBY bukan pendiri partai biru, karena dia pendiri partai Demokrat. Karena dia sebut kader Demokrat sama kayak Yesus. Yesus adalah bukan pendiri juga sih, tapi sebenarnya adalah Yesus adalah pemimpin kaum Nasrani. Karena dia tahunya ketika hidup umatnya disebut sebagai
umat Nasrani dan kaum Nasrani. Itu yang dia tahu. Nah, Yesus meninggal, Yesus pergi atau anggaplah mati, dia pergi gitu. Itu 3 tahun baru mereka disebut sebagai Kristen. Artinya sama kita tadi saya katakan analoginya, SBY yang telah meninggal misalnya, beberapa tahun kemudian tuh Demokrat tuh berubah menjadi Partai Kuning. Bukan SBY pendirinya, dia pendiri Partai Demokrat. Yang kuning itu yang lain lagi, yang merubah Partai Demokrat jadi Partai Kuning, sama Kristen, yang merubah umat Nasrani jadi umat Kristen, itu orang lain lagi. Jadi Yesus bukan pendiri Kristen, Yesus adalah pendiri Nasrani, guys. Itu logika berpikirnya. Serius atas keputusan Gubernur Pontius Pilatus. Nah, dari 2 orang non-Kristen ini terbukti bahwa Yesus mati di salib. Sebenarnya bukan hanya 2 ya, tapi banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus mati. Ingat ya, Yesus mati di salib. Itu bukan. Iya, kalau diserupakan tentu nggak bisa mata tubuh dibedakan. Kembali ke kata Yesus, yaitu dia ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam waktu kejadian penyaliban, guys. Bukan hanya kata Alkitab, melainkan kata sejarah. Ini adalah fakta sejarah. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Guru Gembul tadi itu ya, mengenai beberapa buku yang dimana dalam buku itu diceritakan ditemukan sebuah makam di Talpiot, yaitu makam satu keluarga terdiri dari Yesus bin Yosef atau Yesus anak Yusuf, kemudian Maria Magdalena, ada Yakobus saudara Yesus, dan juga Yuda atau Yudas atau siapa ya. Nah, kemudian orang-orang ini mengklaim bahwa ini adalah makam dari Yesus dan keluarganya. Karena Yesus itu ternyata dia menikah, punya istri, dan punya anak-anak. Ini mah cerita klasik sejak zaman dulu. Buku-buku apokrif juga menceritakan hal demikian. Jadi itu adalah bagian sejarah yang harus diteliti itu. Jangan mentang-mentang beda dengan dogma atau ada tolak. Nggak begitu kalau berpikir, guys. orang-orang ini mengarang cerita yang aneh-aneh tentang Yesus yang sebenarnya ini tidak ada di dalam sejarah kekristenan. Iya, kan saya bilang ya, sejarah itu ada banyak versi. Ada versi Kristen, ada versi umum. Kita bisa melihat suatu itu adalah sebelah nggak bisa. Orang memilih satu, jalur yang lain, Anda berdasarkan dogma, nggak bisa gitu. Anda harus teliti semuanya, kaji semuanya, dan komparasi semuanya, itu baru benar. Berpikiran terbuka, bukan seperti sekarang yang berpikiran tertutup, guys. Begitu metodologinya, untuk menemukan kebenaran gitu kan. Kalau Yesus menikah dan punya anak, seharusnya di dalam Alkitab itu ada silsilahnya. Lah ini tidak ada dan juga tidak diceritakan kisahnya. Nah, kemudian apakah benar bahwa itu merupakan kubur Yesus sekeluarga? Saya punya bukunya yang kemarin. Jadi begini guys ya, itu kan masalah kehidupan pribadi Yesus. Jadi misalnya gini, kalau orang punya kehidupan pribadi, itu kan orang nggak mesti harus tahu, ngerti nggak? Contoh, pribadi orang, orang nggak tahu. Meskipun saya banyak ngobrol banyak orang, tapi tetap mereka tuh tidak tahu kehidupan pribadi saya. Saya berpisah dengan istri itu hampir 4 tahun ya, berpisah ya, tetap menikah tapi berpisah. Orang nggak tahu, orang ngira saya tuh adalah mungkin belum keluarga. Hanya orang yang saya kasih tahu aja yang tahu saya berkeluarga gitu. Jadi orang lebih banyak tahunya saya ini tidak berkeluarga karena melihat saya tahu sendiri, tidak pernah temannya istri guys. Jadi untuk pribadi orang itu orang juga nggak itu kan suatu hal yang umum. Ini pribadi, keluarga tuh sama pribadi guys. Jadi nggak mesti juga semua orang tahu atau banyak orang tahu gitu kan, dan nggak mesti juga harus diketahui publik gitu. Sempat saya tunjukkan ya, ini adalah The Jesus Family Tomb. Jadi ini adalah buku yang mencatat mengenai penemuan satu makam yang berisi satu keluarga yang disinyalir adalah makam Yesus. Buku ini kalau Bapak Ibu punya, beli. Kalau
Anda membacanya gitu ya, buku ini tidak ada bedanya dengan novel atau cerita-cerita pengantar tidur. Karena memang buku ini sebenarnya buku karangan ya. Sangat sedikit sekali bukti-bukti sejarah atau Ingat ya. Tidak ada namanya bukti sejarah. Karena sejarah itu adalah kesaksian manusia, ya. Karena ingat loh, sejarah itu bukan ilmu pasti. Kalau Anda katakan ilmu pasti itu kimia, fisika itu ilmu pasti. Jadi bukti itu valid. Kalau sejarah itu adalah kesaksian, ya. Jadi kesamaan kesaksian ya, itu misalnya kayak arkeologi sekalipun. Misalnya ada arkeologi tulisan seseorang, itu belum tentu bukti. Karena bisa dia berbohong atau dia jujur, kita nggak tahu. Makanya itu sebenarnya sejarah itu adalah, makanya ada banyak versi guys. Tinggal kita lagi mempercayai versi mana yang benar. Itu makanya harus diteliti semuanya dan dikaji dan dibandingkan. Bukan mengambil satu yang sesuai dogma lalu membuang lainnya. Begitu caranya guys. Arkeologi yang ada di sini itu yang dapat membuktikan bahwa spekulasi penulis ini adalah benar. Jadi ini hanyalah hoax. Ini hanyalah hoax. Sekali lagi, ini hoax, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi beda ya, novel dengan buku ini buku ilmiah guys. Anda bisa lihat ya bahwa ini penemuan ya. Ini semuanya bukan orang sembarangan di sini ya, ilmuwan. Jadi dia nggak bisa bedakan antara hasil kerja ilmuwan dengan buku pengarang novel. Kalau Anda tahu novel itu betul-betul penulis itu menuliskan cerita fiksi yang tanpa dasarnya, ngerti nggak? Dia hanya dilibami dari sesuatu lalu menceritakan. Ini tidak. Ini ada penemuan di situ. Jadi membedakan novel dengan buku ilmiah saja di Juli nggak ngerti. Nggak bisa dibedakan. Kalau Anda baca novel, banyak itu novel. Ini bukan novel. Ini kategori bukunya jelas nih. Buku ilmiah, ya, buku penemuan, buku apa istilahnya? Buku penelitian guys. Beda sama novel itu tidak ada penelitiannya, tidak ada penemuannya, hanya betul-betul karangan murni, pure, itu novel. Ini bukan novel, ini buku penelitian, buku penemuan guys. Makanya di YouTube belajar ya. Jadi dia itu betul-betul kadang hasil dogmanya, buku penelitian pun, buku hasil kajian ilmuwan pun dikatakannya disamakan dengan novel. Itulah saking betul-betul butanya imannya di Yuli ini guys. Gitu. Dia sampai teganya menjadikan buku hasil kajian ilmiah dengan menyamakan dengan buku novel yang betul-betul karangan manusia guys, betul-betul karangan dari fiksi manusia. Jawabkan kebenarannya, karena ternyata setelah diteliti makam itu sudah ada sejak sebelum zaman Yesus. Jadi ada banyak orang yang bernama Yesus, Yusuf, Maria, Yakobus, Yuda di Israel, di Yerusalem pada waktu itu. Jika dibandingkan populasinya, itu 8% orang yang punya nama tersebut. Begini ya, kok bisa namanya Yesus? Dia kan bukan orang Yunani, bukan orang Romawi. Dia kan orang Israel. Itu guys, ngerti ya? Namanya harusnya Isa, Esau, Eso. Kok bisa ganti nama? Ini banyak hal yang harus kita teliti lagi gitu, ya kan? Banyak, gitu. Jadi kita tuh nggak boleh mengatakan sesuatu tuh yang berdasarkan dogma, nggak bisa. Ya, harus tetap berpikiran terbuka dan tetap kita terus berimbang dan adil dalam melihat data, objektif, jangan subjektif. Hanya berdasarkan dogma, lalu nggak sesuai selera ditendang data itu, kan gitu ya tujuan berikutnya. Jadi udahlah, nggak usah ngarang-ngarang, apalagi pakai buku-buku seperti ini untuk menyebar hoax mengenai kekristenan. Termasuk yang diragukan kebenarannya adalah buku ini mengenai kain kafan Turin yang ditemukan. Saya meyakini bahwa Yesus tidak pernah mati salib atau mati ada kuburnya, nggak pernah. Tapi kalau ada kubur orang yang diserupakan yang salib itu, saya percaya. Ya, orang salib itu kan yang diserupakan itu kan tentu mati. Nah dia dikubur. Nah itu yang dikira Yesus karena muka mirip, itu saya percaya.
Itu bukan makam Yesus sebenarnya, tapi makam orang yang serupakan Yesus itu, guys. Bukan katanya. Ini juga tidak betul. Ini juga hoax ya. Nah, sekarang itu sebenarnya di mana sih lokasi makam Yesus? Di mana ya? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar gereja makam kudus atau gereja makam suci. Nah, saya lebih percaya bahwa itulah makam Yesus. Kenapa? Karena makam itu dijaga secara tradisi oleh gereja-gereja yang usianya ribuan tahun. Katolik, Ortodoks, Koptik, dan yang dua saya lupa. Ada 5 gereja besar. Artinya kan di Juli nggak percaya bahwa Yesus itu memang dimakamkan di situ. Memang dimakamkan. Ya, berarti dimakamkan berarti nggak pernah bangkit gitu, guys. Gereja tua yang mempercayai tempat suci itu sebagai tempat makam Yesus. Nah, tempat ini sebenarnya sudah dipercayai oleh orang-orang Kristen awal. Hanya di abad kedua pada masa pemerintahan Kaisar Hadrianus, tempat ini kemudian ditutup dan dibangunlah kuil Jupiter dan juga kuil Dewa Venus demi untuk membuat Yerusalem sebagai pusat Helenistik. Nah, kemudian pada masa Kaisar Konstantin, kuil-kuil ini disingkirkan, dihancurkan, dibangunlah sebuah gereja. Begini ya. Kalau makam itu ada, dan makam itu berarti tetap dijaga, berarti orang itu percaya bahwa itu masih ada mayat di situ. Karena logikanya, kalau makam itu mayat itu bangkit, otomatis kan makam itu tidak ada lagi, ngerti nggak? Jadi makam itu masih dijaga bertahun-tahun. Artinya itu memang ada mayat di situ, dan itu artinya yang mayat itu tidak pernah bangkit. Itu artinya memang benar bukan Yesus, tapi orang yang serupakan itu. Karena kan yang bangkit Yesus, itu orang serupakan tidak bangkit. Artinya memang yang serupakan Yesus itu dia, guys. Tapi orang yang serupakan, makanya makam itu jaga terus-terusan. Ya 3 hari, dia hanya jaga 3 hari itu kan. Itu bukti bahwa masuk rangkaian yang benang merah yang sesuai dengan kata Yesus tadi, bahwa dia itu ada di dalam perut bumi, artinya dalam salib, artinya itu adalah betul-betul mayat orang yang serupakan itu, guys. Situs agama Kristen. Dan kemudian pernah dihancurkan beberapa kali pada tahun 600 berapa saya lupa, kemudian tahun 1010 dan kemudian dibangun lagi sampai sekarang. Nah, kenapa saya percaya bahwa ini adalah lokasi yang benar? Karena gereja-gereja tua ini tidak mungkin salah karena mereka sangat menjaga tradisi seperti ini. Mereka sangat menjaga tempat-tempat suci. Jadi itu ya, yang disampaikan oleh Guru Gembul semuanya adalah hoax. Sekian dari saya. Ya, nanti saya untuk Anda gitu kan. Udah kartunya ya. Sampai begitu lagi itu. Kalau tidak sesuai dogma dibuang, enggak begitu sebetulnya. Tapi harus ditutup ditinggalkan terbuka. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.